Salve, Buanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak mengendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kehilangan jalan karena tersesat akibat dosa. Bacaan Injil hari ini, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seekor domba yang tersesat. Seekor domba yang tersesat adalah gambaran manusia yang tersesat akibat dosa-dosanya. Pada saat jatuh dalam dosa, kita akan tersesat dan kehilangan jalan menuju pulang. Kita akan terdesak di dalam terali dosa. Allah kita adalah Sang Maha Rahim dan Maha Belas Kasih, sehingga Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan terus mencari, memanggil nama kita masing-masing untuk datang di hadapannya dan bertobat. Ketika kita datang dan bertobat, Allah sungguh berbahagia, selayaknya seorang gembala yang bergembira karena menemukan seekor dombanya yang tersesat di padang. Kegembiraan Allah itu digambarkan Yesus dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak tersesat." Allah tidak mengendaki supaya kita seorang pun anak-anaknya tersesat atau hilang. Ia mengendaki agar kita semua dalam keadaan yang utuh, dalam keadaan yang sama pula masuk ke dalam kerajaannya. Saudara-saudari terkasih, kita sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk sungguh-sungguh menghayati spiritualitas seekor domba yang tersesat. Spiritualitas yang mendorong orang untuk selalu mencari jalan pulang. Kita tidak harus terdesak oleh terali dosa yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Spiritualitas yang menuntun kita untuk harus membangun semangat pertobatan dan membangun kejujuran, ketulusan, polos tanpa ada sikap kemunafikan. Kita harus selalu membangun kepercayaan yang mendalam dan selalu berserah diri kepadanya. Bangsa Israel pada waktu zaman Perjanjian Lama adalah bangsa yang seolah-olah hilang dan tersesat akibat perbuatan dosa mereka sendiri. Namun
Allah tidak tinggal diam. Dia tetap memperhatikan bangsa pilihannya dengan mengutus para nabi untuk mencari dan menemukan yang tersesat. Bagi Allah, yang hilang dan tersesat mesti dicari dan ditemukan kembali, agar Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anaknya menjadi penuh. Yang rendah hati dan hatinya terbuka dan mendengarkan suaranya akan cepat ditemukan kembali. Sesungguhnya Yesus sudah mengajarkan kita untuk selalu merendahkan diri, membuka pintu hati, dan mengharapkan pertolongan Allah untuk menerima aliran kasih-Nya. Dengan cara ini, hidup kita tidak pernah akan tersesat atau hilang di hadapan Allah. Panggilan hidup kita sebagai orang Kristiani yang sejati adalah selalu bersikap rendah hati. Kerendahan hati merupakan salah satu keutamaan Kristiani yang mesti kita perjuangkan. Marilah berusaha mencari jalan keluar walau dalam terali kedosaan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji, memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.